Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang yang insya Allah penuh keberkahan kali ini, kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, yang sangat banyak jumlahnya, yang tidak terhitung oleh jari jemari kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan kesehatan. Hari ini masih diberikan kesempatan, dua nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan dua nikmat tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya istiqamah di atas Islam kita, di atas iman kita, sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah. Allahumma amin. Kemudian marilah kita juga menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, nabiyyina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siang hari ini insya Allah kita akan kembali membaca hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hikmah yang ke-37. Al-hikmatus sabi'ah wa thalathun. Hikmah ke-37. Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimallahu ta'ala, beliau berkata, Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Kana Allah, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Dahulu ketika Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan sekarang dia Allah tetap sebagaimana dia dahulu adanya. Hikmah ini mengajarkan kepada kita tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wal akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah adalah yang maha awal. Sebagian kalangan mengatakan Al-Qadim. Allah ada sejak azali. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Wal awwal wal akhir, dan Allah juga yang maha akhir. Laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun setelahnya.
Maka yang kekal hanyalah Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah fana. Kita tidak kekal. Makhluk itu disebut dengan hadis. Hadis maknanya apa Bapak Ibu? Jadid, baru. Adanya didahului dengan ketidakadaan. Dan keberadaan kita selalu membutuhkan Allah yang maha ada. Makanya adanya kita hakikatnya tidak ada Bapak Ibu. Karena yang mengadakan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah di sini ada satu pelajaran akidah tentang kekekalan di mana Allah adalah zat tunggal yang maha kekal. Dan tidak ada yang kekal kecuali Dia. Andaikan ada makhluk yang Allah takdirkan kekal, itu semua karena izin Allah. Ruh Allah ciptakan dengan sifat kekal. Kemudian al-jannah wan nar, surga dan neraka Allah ciptakan dengan sifat kekal. Namun bukan kekekalan yang berdiri sendiri Bapak Ibu. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa surga bagi orang-orang yang beriman kekal, tidak akan fana. Neraka bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik, kekal, tidak akan fana. Walaupun nanti penghuni ya Bapak Ibu, orang-orang mukmin yang Allah takdirkan masuk neraka karena dosanya. Dan semua itu atas kehendak Allah, atas masyiah, kehendak dan suka-sukanya Allah memilih hambanya. Yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya, lalu kemudian dientaskan dari sana. Yang tersisa adalah mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Kemudian sebagian kalangan mengatakan bahwasanya yang kekal hanyalah surga. Neraka tidak kekal. Ini sebagian ulama Ahlussunnah berpandangan seperti ini. Nanti datang masanya neraka itu akan fana. Karena Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, siksanya tidak akan berlaku selama-lamanya. Ini satu pandangan. Namun pendapat ini tidak sekuat pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka orang-orang yang disebut sebagai al-falasifah. Orang-orang Islam yang memahami Islam dengan pendekatan logika, filsafat. Mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Dan pendapat ini dikritik oleh banyak para ulama karena bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan nas-nas dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita sebagai makhluk dan siapapun yang disebut makhluk memiliki dua yang tidak bisa terlepas Bapak Ibu. Pada makhluk itu ada ijad, ada unsur penciptaan di sana. Artinya semua kita pasti didahului dengan ketidakadaan itu. Kemudian yang kedua adalah imdad. Imdad ini adalah senantiasa butuh kepada Sang Pencipta. Langit, bumi, kita manusia ditinggal oleh Allah sedetik pun maka semua akan binasa. Inilah hakikat kita sebagai makhluk, walaupun kita ada, hakikatnya seperti tidak ada. Makanya dalam kajian ke akidah, kita sebagai manusia disebut jaizul wujud. Jaizul wujud itu yang keberadaannya itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau Allah disebut wajibul wujud. Sesuatu yang wajib wujudnya. Nah di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ke-37 ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah paham hakikat kita siapa Bapak Ibu? Kita makhluk. Makhluk itu hadis tadi kita sampaikan. Kalau Allah itu Qadim. Qadim itu keberadaannya tidak didahului dengan sesuatu apapun. Kalau kita itu hadis. Makhluk, semuanya makhluk. Arsy, langit, bumi, pena yang mencatat takdir. Apalagi kita umat akhir zaman. Ya 100 tahun yang lalu kita di mana Pak? Kita belum ada dan kita nggak ngerti kita sedang apa. Ruh kita sudah diciptakan oleh Allah tapi seperti apa kita nggak ngerti. Inilah kita makhluk yang tidak lepas daripada unsur pengadaan penciptaan dan tidak pernah luput daripada imdad. Kita tergantung kepada Allah. Nah di sini barakallahu fikum, kalau kita sudah paham hakikat seperti ini, kita ini makhluk bukan khalik, maka faidah yang bisa kita ambil dari hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah,
Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hendaklah melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa butuh kepada Allah. Ya, aslinya kita tuh butuh, cuma kita nggak sadar, itu yang jadi masalah, Pak. Tapi hamba yang hatinya bersih, basirahnya jernih, Bapak Ibu, maka hamba yang terbaik adalah hamba yang tumbuh di dalam hatinya ketawaduan sehingga tidak pernah ada rasa yang tidak butuh kepada Allah. Ini hamba yang terbaik. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh akan pertolongannya, butuh akan kemuliaannya. Inilah hamba yang terbaik, Pak. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam, perhatikan Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, seorang nabi, badannya kuat. Tapi bagaimana mengajarkan kepada kita akan sifat butuh. Pada saat Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir dikejar-kejar oleh Fir'aun, beliau dalam keadaan sendirian, Pak. Belum ada umat yang menyokongnya, belum ada umat yang mengikutinya, sendirian. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, tidak ada istri. Tidak tahu mau kemana. Sedangkan dikejar-kejar oleh penguasa yang sangat berkuasa dan dolim. Tibalah di suku Madian. Nabi Musa melihat ada dua orang wanita yang tidak berebut dengan para laki-laki mengambil air dari sumur untuk memberikan minum kepada ternaknya. Dua wanita ini menyendiri, Pak. Tidak mau berebut dengan orang lain, para laki-laki. Nabi Musa melihatnya, oh kasihan. Akhirnya beliau orang kuat, masuk akhirnya berhasil mengambil air dan diberikan kepada dua wanita tadi. Perhatikan, kalau orang-orang hari ini menolong orang lain, terkadang sadar nggak sadar ada pamrih. Wah, ini nanti ditolongan gitu kan. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu kalau melihat adegan di film ya menemukan dompet orang, kemudian kasih pekerjaan, akhirnya jadi bos kan gitu. Kadang-kadang film seperti ini menjadikan kita halu. Ya cita-citanya apa? Pengen ke Jakarta nanti ketemu apa gitu, menemu tas atau dompet akhirnya wah, kan seperti itu, Pak. Nabi Musa perhatikan. Setelah membantu dua wanita tadi udah nggak ngurusi, kemudian nggak ini, tapi kembali kepada Allah. Tidak bertanya, wanita kamu kok sendirian, mana bapakmu, mana saudara. Enggak, tanya sudah yang bantu. Akhirnya melipir Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya disebut di surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, hambamu itu fakir ya Allah terhadap kebaikanmu. Hamba butuh kebaikanmu, bukan manusia. Masya Allah. Allah mengabulkan. Ini sifat seorang hamba. Butuhnya kepada Allah. Allah membukakan, Pak. Makanya orang yang seperti ini ketika dibuka dunia, dipanggil oleh dua wanita tadi, diajak ke rumahnya. Orang seperti ini menganggap semua itu hanya sebab. Tapi Allah lah yang memberi semua itu. Allah lah hakikat yang memberi semua itu. Ini Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan rasa fakir kita kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita punya banyak hajat, banyak keinginan ya Pak, belum terwujud. Bukan karena mungkin usaha kita kurang, sudah usaha mati-matian. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus betul-betul membersihkan sandaran di hati kita kepada selain Allah. Menghilangkan ego kita, menghilangkan kemampuan kita. Kadang-kadang kan kita masih mengandalkan kemampuan kita ini. Allah tuh ingin ya, sekali-kali Anda tuh sadar bahwa yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikatnya yang wujud adalah Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah fana dan masing-masing membutuhkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah ke-37 ini mengajarkan kepada kita agar mengurangi kesombongan dan rasa kepemilikan. Makanya kita itu sering kecewa, kenapa Bapak Ibu? Karena merasa memiliki, ya, memiliki ilmu, memiliki
harta, memiliki anak-anak yang soleh, yang hebat, merasa memiliki. Padahal semua itu adalah titipan Allah. Dengan seperti ini kita sadar bahwa Allah yang mewujudkan. Anak-anak hebat yang kita sekolahkan, yang kita didik. Kalau kita nggak ngerti konsep ini, bukan membawa ke surga, Pak. Tapi akan membawa kepada kebinasaan rasa ujub. Ya, ingat akan kemampuan kita, ini yang menjebak itu. Makanya ada satu cerita seorang istri duduk-duduk dengan suaminya ditemani anaknya yang masih kecil, masih balita. Wanita itu melihat anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian ia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kira-kira nanti bagaimana anak kita ke depannya ini? Kita arahkan jadi apa ini?" "Apa?" kata suaminya, "Wahai istriku, anak ini milik Allah. Tidak milik kita sepenuhnya. Karena anak ini milik Allah, maka biarlah Allah yang menentukan masa depan dia. Biarlah Allah yang menentukan ujian yang akan dihadapinya. Biarlah Allah yang menentukan kadar rizkinya. Biarlah Allah yang menentukan kadar hidayah yang akan dianugerahkan kepadanya. Kewajiban kita bukan menetapkan, memastikan masa depan dia persis dengan apa yang kita inginkan. Kewajiban kita ikhtiar, jangan berhenti berdoa, dan titip kepada Allah yang memegang hati anak kita. Masya Allah ya Pak, tugas kita ikhtiar. Jangan merasa memiliki, tugas kita ikhtiar. Masya Allah, makanya di hari-hari ini Pak, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang masih punya anak yang sekolah. Sebagian mereka wisuda TK, ada SD. Sekarang bahkan wisuda setiap tahun itu. Anak saya sekolah di sekolah, tiap tahun wisuda itu. Masya Allah. Ada kelihatan syukuran, tidak masalah. Ya, Masya Allah, syukur atas ilmu yang Allah berikan. Jadi wisuda, kemudian di acara wisuda itu seringkali sebagian anak yang prestasi kan dipanggil tuh. Hafalan yang terbaik, Fulan bin Fulan. Masya Allah, orang tuanya, anak aku itu. Itu anak aku tuh kan gitu kan. Ya, yang mendapatkan nilai terbaik panggil. Masya Allah. Ada orang tua yang sedih, ya Allah, anakku nggak dipanggil-panggil ya, gitu kan. Gimana ini? Oh, ternyata rapotnya ring terakhir ini, gitu. Masalah ketahuilah Bapak Ibu, semua adalah milik Allah. Tidak ada keberhasilan kecuali dengan izin Allah. Bahkan ketika anak itu tidak berhasil, itu sesuai dengan izin Allah, Pak. Mungkin secara zahir kita kecewa, tapi di balik itu mungkin kita akan bersyukur satu saat. Anak kita kalau berhasil mendapatkan apa yang diinginkan atau sesuai yang kita inginkan, bisa jadi ia tidak mampu mengelola hatinya, akhirnya menjadi anak yang sombong. Walaupun hafal Quran, kita nggak ngerti. Orang tua yang kemudian anaknya berhasil, kalau nggak tahu ilmunya merasa, itu anakku itu, keberhasilanku, aku didik sejak awal. Nggak salah didik saya itu, ada rasa ujub. Makanya bisa jadi anak itu kenapa tidak sesuai dengan keinginan anak dan orang tua. Mungkin itulah cara Allah menyelamatkan anak dan orang tuanya. Kita nggak ngerti Pak. Makanya kita sering kecewa kenapa Bapak Ibu? Karena melekat di hati kita kepemilikan. Makanya pada beberapa saat yang lalu Idul Adha kan, satu hikmah. Kenapa Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail? Artinya ingin disembelih di sana bukan sosoknya Ismail, tapi kepemilikan. Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak diberikan anak oleh Allah. Udah dikasih anak, ada rasa cinta, kepemilikan, Allah uji itu. Ya, makanya hari ini mungkin Ismail itu bukan sosok Ismail. Bagi kita mungkin jabatan kita, uang kita, keluarga kita. Maka rasa kepemilikan yang melekat di hati kita itu lepaskan, siap lepas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu faedah hikmah dari hikmah ke-37. Kemudian bagaimana juga kita membersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk, menumbuhkan rasa fana terhadap dunia dan menjadikan segala sesuatu dari dunia ini bukan tujuan tapi sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sekarang hikmah ke-38. Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairih
Fal karimu la yatakhattahul amal. Jangan sampai niat dan cita-citamu melampaui selainnya. Karena zat yang maha pemurah tidak pantas dilampaui oleh harapan manusia. Tapi barakallahu fikum. Nah, hikmah ini memberikan penjelasan Bapak Ibu. Janganlah meminta sesuatu kepada selain yang pemurah. Artinya kalau kita meminta sesuatu, mintalah kepada orang yang pemurah, yang dermawan. Jangan sekali-kali minta pada yang bakhil. Kalau tidak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecewa. Ya, kalau kita punya hajat, datanglah kepada tetangga yang dermawan, yang pemurah. Kalau datang kepada yang bakhil, kecewa kita, sakit hati kita. Dan ingat, yang maha pemurah adalah salah satu daripada nama Allah, yaitu Al-Karim. Allah itu zat yang maha pemurah. Perhatikan Bapak Ibu, Al-Karim, kenapa Allah itu disebut zat yang maha pemurah? Apa alasannya? Pertama, idza su'ila a'ta. Allah itu kalau diminta pasti memberi. Ada orang yang kemudian setiap diminta memberi. Ya kadang memberi, kadang tidak. Hari ini diminta memberi, besok kalau diminta lagi memberi. Memberi mungkin besoknya lagi enggak. Bahkan ada istilah apa ya? Pelajaran hidup sering kita dengar mungkin ya. Kalau kamu memberi sekali nanti dia akan berterima kasih. Kalau kamu beri kedua kali seperti ini. Kalau kamu memberi terus dan suatu saat tidak memberi, dia akan marah karena seakan-akan itu kewajiban bagimu, kan gitu. Kadang-kadang ya itu ada nilai positifnya, tetapi perhatikanlah. Maka memang hikmahnya tidak ada yang bisa mengalahkan kekariman Allah, enggak ada. Allah akan memberi setiap diminta. Perhatikan, kalau orang mau meminta, mau berdoa, apa? Dapat pahala. Baru mau, Pak. Karena niat yang salehah dapat satu pahala. Berdoa ibadah. Baru mau berdoa, sudah dapat pahala. Masya Allah. Ketika sudah berdoa, Masya Allah. Ketika sudah berdoa, dapat pahala 10. Masya Allah. Mau berdoa, ada pahala. Itu kan hadisnya hadis Ibnu Abbas itu. Orang yang man hamma bihasanatin. Orang yang ada kerentek di hatinya, ingin melakukan kebaikan, baginya 1 kebaikan. Kalau sudah melakukan 10 kebaikan. Kalau ada niat keburukan, tidak dihisap. Kalau sudah berbuat, dosanya 1. Masya Allah itu. Ya. Ketika sudah berdoa, mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ketika sudah berdoa, Allah memberi. Allah memberi, bukan hanya memberi apa yang diminta, tapi seringkali Allah memberikan sesuatu yang dibutuhkan hambanya. Ya, kadang kita kan sok tahu ya Bapak Ibu. Ya Allah, saya minta anak. Enggak dikasih-kasih, baru dikasih 10 tahun. Ternyata hikmahnya besar. Kalau kamu diberikan anak pada waktu itu, kamu akan berantakan kerjaanmu, belajarmu. Masya Allah. Saya tuh termasuk orang yang mendapatkan putra agak terlambat. Menurut hitungan saya sebagai manusia, Pak. Tahun ke-7, tahun ke-8, baru dikasih. Ya, nikah muda tapi terlambat. Umur 20 tahun sekian bulan saya menikah, minta sama Allah, ya Allah. Ya sudah berjalan 2 tahun belum dikasih, minta terus. Belum dikasih, Pak. Sampai tahun ke-7 istri hamil, tahun ke-8 lahir anak itu. Saya mendapat hikmah setelah itu, ya Allah, andaikan saya dikasih pada waktu itu, sedangkan saya belum selesai belajar, Pak. Hikmahnya besar sekali, Masya Allah. Makanya seringkali Allah memberikan kepada kita bukan hanya apa yang kita minta, tapi seringkali Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita minta duit nggak dikasih Allah kecuali sedikit, tapi apa? Ternyata kita lebih butuh sehat dan kita jarang minta sehat kepada Allah. Masya Allah, makanya kan ketika kita bingung minta apa kan gitu kan, hajatnya banyak, keperluannya banyak, ya keinginannya banyak, maka ada satu doa yang disebut doa sapu jagat. Ini bagus nih Pak. Anas bin Malik pernah ditanya, doa apa yang sering dibaca oleh Nabi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini dipraktekkan oleh Anas bin Malik, sebelum doa minta apapun ini didahulukan. Boleh diakhirkan juga boleh. Tapi khawatirnya lupa, didahulukan baru nanti rinciannya. Secara global kita sudah minta. Karena seringkali apa yang kita minta itu ternyata tidak kita butuhkan, dan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini maha
karimnya, maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa Allah Al-Karim? Wala yubali kam a'ta. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli berapapun yang akan diberi. Enggak hitungan kalau bahasa kita. Enggak hitungan. Kita butuh 1 juta, Allah kasih 10 juta. Ada teman kita seperti itu, ada tapi jarang, tapi sesekali mungkin. Mas pinjem dong 1 juta. Enggak, 10 juta aja deh. Ada. Yang ada pinjol, Pak. Ya, kalau orang enggak ada itu badannya lebih banyak. Dosa lagi. Allah kita minta 1 juta, kasih lebih. Makanya dalam amal-amal akhirat ya, ini kita tidak hanya bicara tentang duniawiyah, amal akhirat. Ada satu amal yang ringan tapi Allah kasih pahala yang besar sekali. Dalam sebuah hadis, memang hadisnya ada yang mengkritik akan kesahihannya, tapi ini dalam fadilah amal, keutamaan amal boleh dipakai dan dipraktek oleh banyak para ulama, yaitu dzikir masuk pasar. Barang siapa yang masuk pasar dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ia mendapatkan alaf 1 juta kebaikan. Masya Allah. Yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali, maka dosanya diampuni semuanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka banyak sekali amal-amal yang kemudian pahala luar biasa. Kenapa? Allah tuh sayang sama kita. Karena kita manusia, salah satu sifat yang kita sandang apa, Pak? Innahu kana inna nasa kana dzaluman jahula. Kita yang siap mengemban amanah ketika langit, bumi, gunung tidak siap mengemban amanah, manusia sok-sokan siap. Biar saya emban ya Allah. Sampai Allah mengatakan manusia itu zalim, manusia itu jahil. Kita tuh sadar kezaliman luar biasa. Mata kita nyakitin orang, pandangan kita enggak bermaksud tapi mendolimin orang, kata-kata kita, sikap kita, dan itu nanti ada hisabnya di akhirat. Lalu amal-amal yang ringan dan pahala besar, apa tujuannya? Agar kita tidak jadi orang bangkrut kelak ketika pahala kita diambilin orang. Jadi Allah tuh nyiapkan kamu pahalanya harus banyak, kamu itu juga melakukan kezaliman, nanti ada hisabnya ketika kamu diambil pahalanya, kamu tidak masuk atau kamu tidak akan menjadi orang merugi. Maha baiknya Allah. Masya Allah. Kemudian kenapa Allah disebut Karim? Walaliman a'ta, dan Allah tidak peduli dengan siapa yang diberi, Pak. Enggak peduli. Kalau kita pasti pilih-pilih. Bapak Ibu punya teman, punya tetangga yang baik. Kalau ngasih hadiah kepada siapa kira-kira? Yang baik sama kita, yang royal sama kita, ya kan? Allah enggak peduli, Pak. Yang baik dikasih, yang jahat dikasih, orang bermaksiat di kamarnya dikunci. Waktu maksiat masih dikasih oksigen, Pak. Iblis itu kurang maksiatnya apa? Nentang Allah. Malah minta, habis nentang minta, bayangin coba. Ya Allah, tangguhkan usiaku, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Dikasih sama Allah. Itu karimnya Allah itu, Masya Allah. Makanya kalau Allah enggak maha mulia, maha pemurah, kita maksiat langsung digencet, Pak. Masih dulur waktu, dikasih kesempatan. Ya, ini maha karimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yardha wa ghadib. Maka ketika ada hajat-hajat itu diarahkan kepada selain Allah, maka Allah enggak ridho, Allah tuh marah. Itu juga karimnya Allah. Mintalah kepadaku, jangan minta ke orang. Makanya di sini Bapak Ibu bukan berarti kita enggak boleh minta ke orang, tapi jangan sampai hati kita tergantung pada orang yang kita minta. Kalau kita minta ke orang, jadikan itu sebagai wasilah. Makanya kalau kita berharap itu apa namanya? Misalnya ke bos, ya. Jadi bukan minta dengan bahasa apa namanya, bos, langsung hatinya bersandar kepada bosnya, bukan. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah gerakkan hati bos hamba ya Allah agar betul-betul seperti ini. Nah seperti itu, Pak. Walaupun pada dasarnya kalau dalam kajian fikih kita minta ke orang boleh, selama bukan minta yang mengandung kesyirikan, boleh. Syaratnya yang mampu dengan apa yang kita minta. Kecuali kita minta pada seseorang dalam sesuatu yang ia tidak mampu. Tolong turunkan hujan. Tolong, ya enggak, ini kuasa Allah enggak boleh. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah, manusia pada ranah yang dimampuinya, dia masih hidup, dia hadir di hadapan kita, itu boleh. Tetapi hal yang seperti ini dijaga oleh para nabi. Bahkan pada manusia itu dijaga oleh para nabi, Pak.
Kalau kita kelas kita adalah daripada ada pusing minta aja deh, gitu kan. Kalau para nabi itu nggak minta ke orang sampai seperti itu. Nabi Yusuf disebutkan dalam surat Yusuf ayat 42. Kisah singkatnya Bapak. Nabi Yusuf itu nggak pernah minta kepada selain Allah. Masya Allah. Apa dilempar ke ke sumur, ngadunya sama Allah, terbuang, terjual sebagai budak, nggak pernah minta sama selain Allah itu. Masya Allah Nabi Yusuf itu. Nah pernah ketika di penjara ada dua orang yang kasus terduga ingin membunuh raja. Yang satu pembuat roti, yang satu yang menuangkan minuman ke raja. Akhirnya dua-duanya mimpi nih. Mimpi yang satu nuangi minuman, oh dia selamat. Yang satu membawa roti, kemudian ada burung yang memakan roti yang dia taruh di kepalanya. Oh kamu akan disalib, kamu nanti bangkaimu akan dimakan burung kan gitu kan. Dinasihati, dakwai. Kemudian Nabi Yusuf berkata pada orang yang yakin selamat, apa Nabi Yusuf mengatakan? Udkurni inda rabbik. Fulan, nanti sebut ya namaku di depan raja kamu. Ya, Yusuf. Yang nafsirkan mimpi kamu, Yusuf. Udkurni inda rabbik. Sebutkan di depan tuanmu. Rabb di sini bukan Tuhan tapi tuan. Tuan raja. Setelah itu istighfar Nabi Yusuf. Astagfirullah. Kenapa aku ucapkan seperti ini? Yang selama ini aku tidak pernah minta pada selain Allah. Fala bisa fis sijni bid'a sinin. Allah mengabarkan dengan ucapan seperti itu menjadikan Allah cemburu, Pak. Apa? Akhirnya harusnya sudah waktunya keluar, malah orang-orang yang bertugas untuk mengeluarkan dia lupa dia di penjara sekian tahun lagi. Allah cemburu. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, bisa jadi Allah cemburu. Allah tuh sayang sama kita. Saya salah apa ya? Kenapa Allah seperti ini? Bisa jadi Allah tuh sayang sama kita, Pak. Makanya dulu para salaf kalau tidak diuji tuh khawatir jangan-jangan ini istidrat. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang hidupnya diuji, Pak. Bisa jadi itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Jadi boleh Pak secara fikih kita minta ke teman kita, tolong deh carikan kerjaan, boleh. Tapi kalau kita terpaksa minta seperti itu, jangan gantungkan hati kita kepada dia. Paham ya Pak? Mungkin lisan kita minta ke manusia, hati kita jangan bergantung pada manusia. Makanya saya sampaikan ke para staf pesantren, kalau kita misalnya minta bantuan kepada kaum muslimin, ya donasi untuk anak-anak yang kita gratiskan di pesantren, tangan Anda boleh minta terpaksa ini, walaupun tangan yang atas lebih baik, tangan minta, tapi enggak pernah, jangan jadikan hati kita minta pada selain Allah. Karena suatu saat ini sebelum kita tutup, untuk melengkapi hikmah daripada hikmah 38 ini, ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan ketika umrah, beliau orang Mesir, ketika umrah melihat seorang laki-laki sepertinya dari Yaman. Itu depan Ka'bah nangis-nangis, doa, Masya Allah. Dia sampai iri. Ada ya orang bisa, Masya Allah, munajat sama Allah, selezat itu bisa nangis. Ini kan enak Pak. Maka suatu yang menyiksa apa ketika kita minta sama Allah nggak pernah nangis tuh, kok kayak nggak pernah menikmati hidup ya Pak. Kalau kita sampai minta sama Allah, ngadu sama Allah, nangis tuh, Masya Allah. Sampai Syekh Muhammad Hasan ini punya niat, nanti deh kalau sekarang kayak ganggu, pengen tanya apa sih, kenapa, kok bisa seperti itu. Akhirnya tetap tawaf, tapi ditandai di sana nanti. Ya setelah tawaf, ditandain, akhirnya sholat 2 rakaat di samping bapak itu. Ya, tapi nggak ingin mengganggu, tetap lanjut. Tiba-tiba datang di dekat dia seorang laki-laki sepertinya dandanan orang Saudi ya. Dia meletakkan satu kantong di pangkuannya. Kemudian laki-laki tadi melihat sepertinya uang, isinya rial semua, Masya Allah. Lihat, kemudian angkat tangan lagi, dah nggak peduli lagi, angkat tangan. Ya setelah itu ditanya, setelah selesai, kalau bahasa kita, Pak ada apa gitu. Oh ya, nak, karena lebih tua, nak, saya berasal dari Yaman. Perbekalan saya tuh habis dicuri orang. Maka gimana saya pulang ini? Ya saya minta sama Allah gitu kan. Saya minta sama Allah. Kemudian datang tadi, saya juga nggak kenal, nggak tahu, ngasih uang banyak sekali, lebih daripada apa yang saya butuhkan gitu kan. Dan Syekh Muhammad Hasan mengatakan, kenapa nggak bilang sama teman atau sama siapa? Dia mengatakan, wahai nak, saya dulu di kampung saya itu, kalau ada masalah, ada hajat, ada kebutuhan, saya nggak pernah minta ke tetangga, nggak pernah minta sama orang, aku minta langsung sama Allah.
Itu di kampung. Lah di sini di rumahnya, di rumah Allah. Masa saya minta pada selain Allah? Aib bagi saya. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini pelajaran yang berharga. Allah maha awal, maha akhir. Allah maha kekal. Allah marah kalau nggak diminta. Mintakan hajatmu kepada Allah. Kuatkan hati kita untuk tawajuh kepada Allah. Terpaksa kalau lisan kita minta pada manusia. Yakini itu hanya wasilah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini membersihkan hati kita dari ketergantungan kita kepada manusia. Sampai nanti kalau Allah kabulkan lewat manusia, ingat yang memberi sejati adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hikmah 39. Aslinya sama maknanya, nyambung ya Pak, cuma waktunya enggak cukup. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.